السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. Hadirin yang kami muliakan, tidak ada perkara yang lebih penting untuk selalu kita bicarakan, kita usahakan, kita perjuangkan, kita pertahankan, melebihi urusan keyakinan, urusan iman. Kalau orang itu keyakinannya benar, akhirnya mandang perkara itu menjadi benar. Selepas orang itu mandang perkara benar, akhirnya bersikap dengan perkara tersebut dengan benar. Ada orang yakin bahwa racun itu bahaya, akhirnya dia melihat baygon. Oh, ini bagian dari racun yang saya yakini bahaya. Akhirnya dia bersikap yang benar, saya tidak akan menjadikan baygon itu menjadi bagian dari minuman saya. Dari keyakinan yang benar, pandangannya benar, akhirnya langkahnya benar, akhirnya keputusannya benar. Maka di dunia ini ada orang-orang yang dulu kita semuanya pernah mengalami seperti dia, anak-anak, calon orang-orang gede. Ketika dia masih umur 5 tahunan ke bawah, dia ini belum ngerti dalam otaknya, dalam hatinya, mana yang racun, mana yang madu, mana yang makanan, mana yang minuman, mana yang boleh dimakan, mana yang enggak boleh dimakan. Maka kita lihat anak-anak kecil
ketika mereka sudah mulai pengen makan atau pengen minum, apa-apa mau dimakan dan apa-apa mau diminum. Sendok mau dimakan, air comberan mau diminum, besi-besi digigiti. Akhirnya dengan sebab bimbingan ibunya dengan penuh kesabaran, bertahap, bayi yang asalnya kehidupannya serba tidak tahu pedoman, tidak tahu mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya, akhirnya menjadi bayi yang pinter, sudah gede, ngabisin nasi, ngabisin lauk, ngabisin makanan. Sudah tidak gigit besi lagi, gigit sendok lagi, yang digigit yang memang layak untuk digigit. Maka begitulah kadang-kadang kita ini, perasaan kita yang bicara, yang mendengar sudah lama beriman, tetapi kadang-kadang dalam prakteknya masih seperti bayi-bayi dalam beriman. Yang seharusnya diyakini, yang seharusnya ditakuti, yang seharusnya diharap, malah kurang diperhatikan. Yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat atau madharat, malah hari-hari diharap, hari-hari didekati, hari-hari dikirimi proposal. Padahal mereka hanyalah makhluk yang tanpa Allah ada saja tidak, apalagi bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Ada aja tidak. Mereka seperti kita. Pernah terjadi satu keadaan, semua makhluk ini termasuk kita dulunya pernah tidak ada. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya Imran bin Husain, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah telah ada dan tidak ada yang selain Allah. Maka kita ulang lagi, selain Allah itu hakikatnya tidak ada. 100 tahun yang lalu semua dari yang hadir ini tidak ada. Kok sekarang ada? Karena dikehendaki Allah untuk ada, akhirnya kita bisa hadir di majelis. Dan juga selepas Allah menghendaki ada, Allah menampakkan kudratnya, kuasanya. Bentuk kita, kulit kita, ayah ibu kita, negeri kita, kampung kita, kita pun tidak bisa merencanakan. Supaya kalau kita mau merenung, benar-benar kita yakin bahwa dunia ini ada yang mengatur. Termasuk di dalam dunia namanya saya, manusia-manusia yang hadir di masjid ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian ada bukti-bukti keesaan Allah, ada bukti-bukti pengaturan Allah, ada bukti-bukti keputusan-keputusan Allah. Apakah kalian tidak melihatnya, tidak memikirkan? Mungkin pagi hari tadi banyak dari kita yang tidak merencanakan untuk datang di majelis. Bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu banyak dari kita yang tidak pernah membayangkan akan datang ke Temboro, apalagi datang ke majelis ini. Ini semuanya adalah bukti bahwa alam semesta itu ada yang punya. Yang punya alam semesta adalah Allah yang telah mengirim utusannya kepada kita supaya kita tahu bahwa pengaturan-pengaturan yang sudah jelas ada yang mengaturnya, ada yang menatanya. Ini yang menata ini namanya Allah. Yang menata ini adalah Tuhannya alam semesta, yang esa, yang menciptakan segalanya dan tidak menyerupai segalanya, yang menciptakan tempat dan tidak perlu kepada tempat.
yang menciptakan orang-orang yang sebelum kita dan yang menciptakan kita dan juga akan mematikan kita semua. Tuhan hanya satu, yang ngatur hanya satu, yang memiliki hanya satu, yang memutuskan hanya satu, yaitu Allah. La ilaha illallah. Orang itu kalau beriman, para hadirin, nikmat. Mandang sesuatu itu enggak mudah salah paham. Semua yang hadir, sekian ribu, sekian banyak, ini yang ngatur satu saja, yang ngatur Allah. Yang menggerakkan untuk memuji satu saja, yaitu Allah. Yang menggerakkan untuk mencaci satu saja, yaitu Allah. Yang menggerakkan untuk baik sangka satu saja, yaitu Allah. Yang menggerakkan untuk suudzon bahkan memfitnah satu saja, yaitu Allah. Akhirnya sebetulnya masalahnya hamba itu hanya dengan Tuhan. Kalau Tuhannya sudah menolong, ya tertolong. Kalau Tuhannya belum menolong, ya tidak akan tertolong. Kalau Tuhannya sudah melindungi, akan terlindungi. Kalau Tuhannya belum berkehendak melindungi, ya tidak terlindungi, walaupun semuanya digerakkan untuk melindungi. La ilaha illallah. Maka diceritakan oleh para ulama, ada seorang wanita, yang mana wanita ini pergi haji. Wanita sudah tua, kelihatan wajahnya itu begitu berseri-seri, kelihatan bahagia banget. Kelihatan bahagia banget. Maka orang-orang yang hadir, yang melihat ketika itu dia sedang melaksanakan ibadah haji, terheran-heran. Ini Mbah Edo ini, nenek ini diberi nikmat apa oleh Allah kok kelihatan senyum terus. Sampai yang melihat itu pada penasaran. Yang di sampingnya ada yang senyum juga, tapi tidak selebar senyumnya si nenek ini. Senyum. Maka akhirnya ada yang usil tanya, Mbah, sampean kok kelihatan bahagia banget ini? Nikmat apa yang Allah berikan kepada antum yang tidak diberikan kepada kami semuanya? Saya heran, nikmat apa? Ini ceritanya panjang, sekelumitnya yang saya ingat akan diceritakan. Kata nenek tadi, saya diberi nikmat iman, nikmatnya pol. Mungkin punya harta yang biasa banyak, enggak ada, nikmat iman. Mungkin punya anak-anak yang saya tidak. Ada, saya enggak punya anak. Mungkin punya suami yang ganteng, yang sayang, saya enggak punya suami. Mungkin punya anak cucu yang menggembirakan, saya enggak punya siapa-siapa, saya punya Allah saja. Coba ceritakan ceritanya nenek bagaimana. Maka dia cerita, saya ini satu keluarga, saya punya anak dua yang begitu ganteng, seakan-akan duanya ini adalah dua rembulan yang kembar, ganteng banget. Maka pas Idul Adha, anak saya itu melihat ada penyembelihan kurban. Maka dia bilang pada adiknya, ini tadi kita melihat dilakukan, bagaimana kalau kita praktekkan? Akhirnya adiknya jadi hewan kurbannya, dia bagian nyembelih. Akhirnya adiknya disembelih, mati, mau disembelih. Akhirnya kakaknya yang nyembelih itu terkejut, loh ternyata mati beneran. Akhirnya kakaknya lari dikejar oleh ayahnya. Kakaknya tergelincir, mati. Suaminya saking susahnya, anaknya hanya dua, mati sekalian. Saya paham itu semuanya dari Allah. Ujian saya begitu indah, ini berarti Allah begitu sayang pada saya. Maka
Maka mulai saat itu Allah beri kepada saya kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Semuanya dari Allah yang Maha Sayang, dari Allah yang Maha Bijaksana. Maka ini adalah yang terbaik untuk saya, yang tidak diberikan kepada semuanya yang pernah saya kenal di dunia ini. Maka akhirnya saya senyum, senyuman yang tidak ada senyuman yang lebih lebar melebihi senyuman saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu kita bahagia, ingat ini dari Allah. Siapa yang bahagia kemudian menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah, dia ingat nikmat ini dari Allah, bukan dari usaha saya, maka Nabi mengatakan Allah akan mengekalkan, akan mengawetkan nikmat tersebut. Masya Allah, nikmat ini adalah dari Allah, dari kehendak Allah, bukan dari saya. La quwata illa billah, bukan dari usaha, dari kekuatan saya, ini dari Allah. Dapat uang dengan begitu mudah, Masya Allah, la quwata illa billah. Dapat hasil yang lebih banyak dari yang direncanakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Ngapalkan Quran lebih mudah dari teman-temannya, Masya Allah, la quwata illa billah. Begitu pula orang iman, kalau mendapatkan ujian-ujian yang menyedihkan, ini yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Saya ini lemah, hamba Allah yang lemah. Maka dia pun akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Aku tidak bisa berupaya apapun, saya tidak bisa, tidak mampu apapun. Yang mampu hanya Allah saja. Siapa yang sedang susah kemudian dia banyak mengatakan la haula wala quwata illa billah, Allah akan suka dengan sikapnya. Maka Allah akan datangkan solusi pada dia, solusi dari tempat, dari perkara, dari hal yang dia tidak menyangkanya akan terjadi solusi dari hal tersebut. La ilaha illallah. Itulah diantara cerita seorang sahabat yang anaknya telah diculik oleh orang kafir. Ibunya nangis memikirkan kondisi anaknya, gimana anak saya hilang, ditangkap orang kafir. Orang kafir orang nggak beriman, mungkin nggak sayang dengan anak saya. Maka suaminya datang kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, anak kami telah diculik oleh orang kafir. Istri saya nangis terus minta arahan. Maka oleh Nabi, beliau dengan istrinya suruh mengulang-ulang kalimat iman, kalimat untuk meluruskan keyakinan, mengulang keyakinan, memantapkan keyakinan, memegang keyakinan. Aktsira min qauli la haula wala quwwata illa billah. Kalian berdua perbanyaklah wiritan la haula wala quwwata illa billah. Bahagia suruh ingat Allah, susah suruh ingat Allah. Susah ini dari Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Kalau kita pengen kesusahan kita itu diselesaikan oleh selain Allah, sama aja kita ini belum paham selain Allah itu siapa. Selain Allah itu mirip kita, nahan ngantuk tidak bisa, nahan tuanya nggak bisa, nahan matinya nggak bisa, nahan kencing dan beolnya nggak bisa, nahan datangnya uban juga nggak bisa. Benar-benar lemah. Orang yang lemah kok kita harap tuh, apakah itu nggak salah paham? Sebagaimana kalau ada orang curhat pada kita, walaupun itu istri kita, minta ini minta itu, berapa persen yang bisa kita tunaikan? Itu pun juga nggak bisa kita tunaikan. Hakikatnya itu semua juga dari fasilitas-fasilitas yang telah Allah titipkan kepada kita. Maka kata para ulama, orang itu kalau kenal dengan dirinya, akhirnya kenal dengan Tuhan. Diri saya ini lemah, selain saya ini, selain Allah lemah semua makhluk. Nuntut orang begini, nuntut orang begitu, padahal kita kalau dituntut juga nggak mampu buat apa-apa.
La ilaha illallah. Maka telah datang para sahabat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Mereka curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, irtafa'atil as'ar, fama tursiduna aw kama ja'a fil hadis. Ya Rasulullah, harga-harga pada naik, apa arahan Tuhan kepada kami? Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Allahu huwal musa'ir. Yang menentukan harga itu hakikatnya Allah, tawajuh kepada Allah. Jangan nyalahkan sana, nyalahkan sini. Harga semahal apapun kalau Allah tolong kita, kebeli juga. Harga semurah apapun kalau Allah nggak tolong kita, nggak kebeli. Berapa banyak barang-barang murah, bahkan besi-besi rongsok kita nggak bisa belinya. Berapa banyak barang yang mahal-mahal Allah kalau tolong seseorang, kebeli juga. Solusi dari semua permasalahan adalah kembali kepada Allah. Bahkan solusi biar kebahagiaan tidak menjadi kesusahan adalah ketika bahagia ingat kepada Allah. Di dunia ini, kata sebagian ulama, ini khusus untuk yang sudah menikah. Tidak ada nikmat yang lebih mirip dengan nikmat surga melebihi ketemunya suami dengan istri. Bagi yang belum menikah nggak usah didengar ini. Kalau perkara itu halal, pahalanya besar, menerangkan hati. Tapi orang tengah-tengah bahagia begitu itu kok lupa Allah. Setan ikut di dalam pertempuran tersebut, barang. Akhirnya kalau terjadi anaknya mengandung unsur terkontaminasi dengan syaitan. Suruh ngaji ngantuk, suruh ngeluyur melek. Masya Allah. Orang sedang bahagia dalam perkara halal, lupa ingat Allah. Di dalam kebahagiaan itu datang musibah. Demit ikut di situ, itu akhirnya anaknya mengandung unsur gendruwo. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang baik, bukan perkara buruk para hadirin, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, putus dari barokah. Kalau perkara buruk itu sudah nggak ada berkahnya, yang ada ya dosanya, adanya salahnya. Ini perkara baik tapi nggak ingat Allah ketika memulainya, jadi masalah, putus dari kebaikan, putus dari berkah. Maksudnya asalnya baik jadi nggak baik. Seperti ketemu dengan istri tadi, sangat baik tapi lupa bismillah, anaknya kena serum-serum setan. Begitu tengah-tengah ketemu dengan istri, ingat Allah, bismillah, Allahumma jannibna wa jannib syaitan fima razaqtana. Kemudian terjadi anaknya tidak akan digoda syaitan selamanya. Jadi permasalahan-permasalahan kenakalan remaja, yang sekarang remaja sudah jadi orang tua, dan yang tua sudah banyak yang wafat juga. Ini ujung-ujungnya karena waktu dapat nikmat lupa Allah. Kita kadang-kadang minta solusi ketika kita sudah kena masalah. Tidak kena masalah itu kalau nggak wiritan tuh jadi masalah. Bahagia yang tidak disertai ingat Allah itu jadi masalah. Masalah yang disertai ingat Allah jadi akhirnya jadi pahala, jadi berkah, jadi tobat, jadi macam-macam anugerah. Maka itulah yang dikatakan para ulama, man wajadallaha wajada kulla syai' wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Barang siapa mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan Allah, maka dia telah mendapatkan segalanya. Barang siapa kehilangan Allah, kehilangan ridhonya Allah, kehilangan hubungan baik dengan Allah, dia telah gagal total.
Maka langkah pertama para hadirin untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, kita ulang lagi, saya ini adalah hambanya Allah yang telah diberi tugas untuk mengamalkan agamanya Allah. Bahannya untuk mengamalkan itu adalah mulai ujung kuku saya sampai ujung rambut saya, disertai waktu saya dan kehidupan saya. Ini semuanya adalah titipan. Maka saya menggunakan mulai rambut sampai ujung kuku harus minta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, kaki ini adalah titipan dari Engkau. Saya izin mau saya gunakan untuk ke masjid, berangkat ke masjid. Saya izin mau saya gunakan untuk cari rezeki yang halal, pergi ke sawah. Saya izin mau saya gunakan untuk nyetir bentor, untuk cari rezeki yang halal. Akhirnya naik bentor tuh ingat Allah. Bukan naik bentor bawa masrot, malah ingat ini siapa, cantik enggak? La ilaha illallah. Itulah yang dikatakan Sayyidina Umar, ingat Allah adalah obat, lupa Allah itu penyakit. Kemerosotan iman, penyelewengan, tidak amanah, kebohongan, suudzon, ini semuanya adalah bibit-bibit yang muncul sebab orang itu lupa keyakinan yang benar kepada Allah. Kita urut mulai ujung kuku, ujung rambut sampai gunakan hati, kita izin pada Allah. Kita melihat orang beriman, perintah Allah kepada kita, pada orang-orang beriman adalah berhusnudzon. Ini adalah teman saya resmi, saudara saya resmi dari Quran, firman-Nya Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Arahannya agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah kita baik sangka kepada saudara-saudara muslim. Al-aslu bara'atu dhimmah, praduga tidak bersalah. Saya ini ditugasi Allah di dunia ini untuk amal agama, bukan untuk nyari-nyari keburukan orang, untuk sibuk untuk mengomentari orang, untuk sibuk menjawab kontranya orang. Akhirnya hari-harinya habis untuk medsosan terus. Dengan yang pro sekian waktunya, dengan yang kontra sekian waktunya, akhirnya untuk dirinya dengan Allah sampai lupa kapan waktunya untuk peningkatan kedekatan hubungan kita dengan Allah. Mau gunakan mulut, izin dulu kepada Allah. Ya Allah, mulutnya adalah titipan dari Engkau. Saya izin saya gunakan untuk baca Quran. Saya izin saya gunakan untuk baca tasbih. Saya izin saya gunakan untuk bayan. Saya izin saya gunakan untuk, nanti akhirnya kita mikir untuk menggunjing, oh enggak, Allah enggak ridho. Saya gunakan untuk merokok, kira-kira gimana? Seterusnya. Ini rasakan. Diri kita ini adalah semuanya khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggelari kakeknya seluruh manusia sebagai khalifah. Padahal di dunia hanya beliau dan istrinya saja. Pasukan nggak punya, negara mau jadi presidennya siapa? Tentara belum perlu, belum ada orang kecuali beliau dengan istrinya. Tapi kenapa sebutannya khalifah? Maka kata sebagian ulama termasuk Imam Tabarani kalau saya nggak salah nukil, khalifah itu adalah orang yang diberi tugas untuk ngatur kehidupannya sesuai dengan ridhonya Allah. Bahannya ya badan dia dan kehidupan dia dan waktunya itu lengkap badannya. Maka nanti yang kaya, yang miskin, rakyat, yang pejabat, semuanya itu akan ditanya yang sama. Sudah menunaikan amanah sebagai hamba Allah apa belum? Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, man ikhwanuka, ma kitabuka. Pertanyaannya, kesimpulannya, kamu sudah menunaikan amanah sebagai hamba yang taat 24 jam kepada Allah atau belum? Imannya sudah benar atau belum? Amalnya sudah benar atau belum? Kaya miskin, sawah luas nggak punya sawah, laku nikah nggak laku nikah, dihormati atau tidak dihormati, itu adalah ujian bagi para khalifah.
yang sedang bicara dan yang sedang mendengarkan. Kita ini adalah kumpulannya para raja, para hadirin. Kerajaannya adalah diri kita masing-masing. Jadi kalau kita melihat teman kita ini raja ini. Ini raja ini. Akhirnya kita menghormati, ini raja besar, minimal kerajaannya 10 kali lipat dunia. Maka kita harus punya etika, karena ini kerjasama dengan raja. Maka kalau kita punya etika, ini hamba Allah, mereka juga, kalau saya salah dengan mereka, salah dengan Allah. Kalau saya benar dengan mereka, baik hubungan saya dengan Allah. Akhirnya hubungan antar kerajaan itu menjadi benar, dengan sebab iman yang benar tadi, Pak. Langkah pertama, perbaikan iman. Ulang lagi. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penataan hidup mulai ujung kuku sampai ujung rambut, mulai urusan hati sampai urusan anggota tubuh dan urusan lidah. Ini aturan yang diridhoi Allah, sudah sempurna disampaikan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW kepada umat. Beliau adalah panutan kita. Ikut beliau adalah ikut panutan yang telah diresmikan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah adalah uswah bagi kita, panutan bagi kita. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Yang taat kepada Rasulullah berarti telah taat, sungguh telah taat kepada Allah. Nabi menjamin, taat kepada saya pasti surga, tidak taat berarti memang enggak mau masuk surga. Maka penataan hidup kita 24 jam, mulai potong kuku sampai potong rambut, disesuaikan dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi, yaitu berupa aturan ketundukan sebagai hamba Allah, aturan Islam. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Aturan ketundukan yang bersumber dari iman yang benar. Saya ini hanya hamba Allah, saya ini adalah hamba Allah, saya tidak berhak untuk ngatur diri saya kecuali dengan aturan-aturan yang diridhoi oleh Allah. Muslim, orang yang berserah diri. Kita ini orang muslim, orang yang telah ikrar ketika kita syahadat, telah menyatakan la ilaha illallah, saya hamba Allah, Tuhan saya hanya satu yaitu Allah, dan Tuhannya semuanya hanya satu yaitu Allah, Muhammadur Rasulullah. Dalam saya bertuhan kepada Allah, hidup saya ikutkan dengan panutan yang dikirim oleh Allah, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin, iman yang benar, amal yang benar, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian amalan yang dibawa Nabi ringkasnya terbagi dua, kewajiban-kewajiban. Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya akan mengamalkan yang wajib-wajib saja, tidak saya tambah dengan amalan yang hukumnya sunnah. Nabi mengatakan kalau dia jujur dalam perkataannya, Allah akan masukkan dia di surga bersama para anbiya dan bersama para syuhada. Maka amalan-amalan agama kita mulai perbaikannya, penekanannya kepada kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban kita selepas iman tentu saja sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang berkewajiban zakat, kemudian haji dan umrah bagi yang sudah berkemampuan, kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai tetangga, kewajiban kita sebagai pedagang, kewajiban kita sebagai pembeli, kewajiban kita sebagai yang menyewakan, kewajiban kita sebagai yang disewain, seterusnya. Sebagian kita bagi yang menitipi, yang dititipi.
Yang wajib-wajib kita evaluasi. Saya ini sudah menunaikan yang wajib atau belum ini? Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Yang kalau gak dikerjakan, dia tidak dosa. Tapi tentu saja ruginya banyak banget. Kalau orang rutin mengamalkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, Allah akan bimbing mata dia, akan bimbing telinga dia, akan bimbing kaki dia, akan bimbing tangan dia, akan bimbing kehidupan dia. Permintaan dia akan ditunaikan oleh Allah, dia minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah. Semoga termasuk kita. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Maka untuk pentingnya perkara itu kita teruskan selepas ini pembentangan takaza. Ini pas musyawarah bulanan, kita kirim rombongan-rombongan untuk memperjuangkan iman yang benar, amal yang benar, mengikuti orang yang terbenar selepas para nabi, para rasul yang telah dibimbing oleh Sayyidul Anbiya wa Rasul, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, melalui ulama-ulama yang ahlinya. Maka nanti yang siap negeri jauh, yang siap 4 bulan, yang siap IPB, yang siap jalan kaki, yang siap berangkat, Masya Allah, yang siap untuk keluar masturat, termasuk persiapan musyawarah kita 4 bulanan, sepekan lagi Insya Allah. Insya Allah semuanya net Insya Allah. Pak Imdad. Alhamdulillah. Sudah datang belum?